Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu tayangan melanjutkan materi yang kemarin sempat terjeda. Kemarin kita sempat sampai kepada materi mutawatir. Hari ini kita akan lanjutkan. Ya, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, saya menggunakan Nuzhatun Nazar itu. Jadi dalam Nuzhatun Nazar itu bermuara term-term teknis, konsep-konsep yang dalam bentuk kulminasi perkembangan ulumul hadis atau mustalah hadis itu. Ya, cuman ketika kita baca Nuzhatun Nazar itu ini uslub sistematika, gaya frasa yang digunakan oleh Ibnu Hajar itu seperti ini nih, kayak begini nih ya. Ini ya. Jadi ketika kita menjelaskan, ketika kita membaca penjelasannya begini ya. Wal awalu al mutawatir wasani al masyhur wal mustafid ya, kemudian wasalis al aziz wal rabi al gharib ya, wa kulluha siwal awal. Nah itu ya, jadi siwal awal kulluha yang tiga ini siwal awal ahad. Jadi kalau begitu dibuatlah skema seperti ini. Jadi tidak yang qasimul khobar ala Ismail misalkan gitu ya, tidak begitu ya. Jadi penjelasan dulu, baru kemudian jepret kita dapat peta, kita dapat skema, dan skemanya yang buat kita sendiri. Sebagai bentuk kita bisa memahami frasa yang digunakan oleh Ibnu Hajar ini. Nah dari frasa ini lahir skema ini, bahwa khobar atau hadis itu terbagi dua ya, dari aspek jumlah pelapor, periwayat, ke informan ya, itu yaitu mutawatir dan ahad. Dan mutawatir sudah selesai, kita kemarin singgung sedikit ya, sedikit lah, banyaknya silakan dibaca itunya, termasuk contoh-contohnya. Jadi kita bisa memahami betul itu berdasarkan contoh ya, berdasarkan contoh. Jadi khobar, mutawatir ini ahad ya, mutawatir ahad. Yang mutawatir selesai, ahad terbagi tiga, yaitu masyhur atau mustafid ya, aziz dan gharib. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah ini saya kasih merah. Mohon jangan lupa ya, sampai kapan pun. Jangka pendeknya sampai Anda ujian komprehensif menjelang sidang skripsi itu ya. Maja'ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa saya kasih kurung di sini wala alihi ini ya, karena naskahnya begini, naskah hasil produk filologinya seperti ini. Jadi dari naskah A ada yang ini kan maskut an, misalkan maskut hilang dari naskah A, muncul dari naskah B, dan seterusnya. Jadilah seperti ini ya. Nah yang harus kita hafalnya ya ini dari sini sampai sini. Wal alihnya masuk ya, tetapi ketika kita diminta untuk menuliskannya berdasarkan naskah-naskah yang diungkap oleh para muhakkik itu, para filolog itu, ya ungkapkanlah apa adanya. Oke, nah ini ya, jadi saya coba kasih ilustrasi warna itu untuk bisa saya berharap bisa memudahkan Anda mengingat ya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Oke, ketika hadis itu dinarasikan dalam satu definisi menjadi seperti ini, maka ini contoh ya. Contoh. Jadi di sini ya. Ma itu apa sih? Nah, contohnya seperti apa? Apa-apa yang datang dari Nabi. Nah ini ya, ini contoh lah. Kita dapat informasi nih, nasab Nabi ya, nasab Nabi. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi, kan tanpa wali ini.
Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, terus ya. Ya, saya berterima kasih jika ada yang hafal sampai Adnan. Ya, sampai Adnan. Ya. Bin Kinana, bin Huzaimah, bin Murdika, terus sampai bin Adnan. Ilahuna huwa nasab as-sahih alladzi la ikhtilafa fihi baina ulama, ya, baina ulama baina ulama bil ansab itu, ya. Nah, ini. Jadi sampai Adnan ini sahih dan tidak ada perbedaan pendapat. Minimal sampai sinilah ada apa. Nanti Adnan ada yang langsung bin Ismail, ya. Ya, apakah betul Adnan itu putra Ismail? Ya, penjelasannya ada yang mengatakan dari Adnan sampai Ismail itu ada sekian generasi lagi yang yang ada, tetapi tidak jelas. Bukan tidak jelas, tidak pasti. Ya, tidak pasti. Dan dalam tradisi Arab biasa dihubungkan dengan kakek, dengan buyut, kan gitu, seperti itu ya. Jadi bin itu tidak harus selalu bapak, seperti Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal, tapi lebih populer dengan Ahmad bin Hambal. Hambal itu kakeknya. Oke, seperti itu. Oke, ya. Wilayahnya karena itu Rasulullah SAW, kemudian Ibnu Kalbi karena Nabi SAW bilang tahap nasab bila Adnan, ya, amsak. Kemudian kazaban nasabun. Nah, ini jadi berhentilah di sini, berpeganglah sampai Adnan, ya, peganglah sampai Adnan. Kemudian Nabi bersabda, ini, ya, mohon maaf saya belum tahrij ininya, ya, hadisnya. Kemudian mawajadna mai ya'rifu mawara Adnan. Nah, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ya, kemudian ya, wa ma wara qahtan illa takharrus, ya, illa takharrus. Jadi oleh karena itu kita berhentilah di Adnan. Innaman nantasibu ila Adnan, ya. Wa ma ba'da zalik la adri ma huwa, ini kata Umar. Ya, kemudian ya. Jadi sampai Adnan ini dipastikan kesahihannya, dan setelah Adnan ya kita boleh baca, tetapi yang perlu kita ketahui, ya, ini sampai Ikrimah mengatakan, ya, jadi peluang tersesat ya, peluang salah, ya, peluang salahnya besar, ya, jika melewati Adnan. Jadi sampai Adnan disepakati sahih, disepakati tidak ada perbedaan. Setelah Adnan warna-warni, ya, dan warna-warni dan muncul peluang sesat, ya, muncul peluang sesat. Sesat dalam pengertian salah jalan, ya. Oke. Nah, ini, ya, jadi karena seperti ini, ya, jadi nanti di akhir kita akan sampai ke materi ini, ya. Jadi seperti apa sih masyhur, aziz, dan gharib sebagai rincian dari hadis ahad, ya. Lanjutan dari pembagian khobar itu, ya. Khobar terbagi dua, mutawatir dan ahad. Sini dulu deh. Nah, ini, ya. Khobar terbagi dua, mutawatir dan ahad terbagi tiga, masyhur, aziz, gharib. Oke. Nah, contoh yang akan kita cek apakah ini kan info tentang khobar, ya. Contoh khobar itu kan seperti ini. Ini masuk ke mutawatir, masuk ke ahad. Nah, gitu, ya. Contoh aja. Ini kita dapat khobar seperti ini, dapat berita seperti ini, nanti kita cek. Dan cara ngecek itulah yang kemudian kita bisa, jadi gini, bisa ngecek satu, bisa semua, ya, bisa ngecek satu, bisa semua. Nabi berjalan, bla 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 bla, Nabi wudu, bla bla bla, Nabi sholat, dan seterusnya. Kita cek apakah itu masuk ke mutawatir atau ke ahad. Nah, itu, ya. Nah, setelah misalkan kita pastikan mutawatir, sudah selesai, ya. Tapi kalau kita masuk ke ahad, nanti kita cek apakah itu masuk ke masyhur, ke aziz, ke gharib. Dan persoalan sahih, hasan, dhaif itu ada di ahad ini, bukan di mutawatir. Ya, jadi ulumul hadis itu ada di ahad ini sebetulnya.
Oke. Nah, mari kita bikin timeline. Nah, ini Adnan ya, mana Adnan tadi? Ini ya, ilahuna ya. Adnan itu ternyata setelah dilacak itu berada di tahun lahir ya, ini lahir. Ini berada di tahun 122 sebelum Masehi. Ya, sebelum miladi. Itu ya. Ini sekian abad ke belakang itu. Sekian abad dari mana? Dari Nabi. Ya. Nabi sendiri mana ini nih? Ya. Nabi lahir 570, wafat 632. Adnan ini 122 sebelum Masehi. Dari mana kita peroleh? Dari sumber-sumber yang ada. Jadi ini timeline ini adalah timeline yang bisa kita gunakan dan kita temukan sumber-sumbernya. Kita temukan sumber-sumbernya di sini di dalam timeline ini, dan sengaja saya kasih kuning untuk kita sengaja saya jadi mulai dari sini sampai sini, sampai sinilah ya, sampai 632 ini adalah bahan informasi ya. Dimana kita peroleh dari sini ya, Zuhri. Nah, kalau dari sini ke sini kan ini Dai ya, D itu Dai, wafat. Kita bisa peroleh dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ishaq, dari Malik bin Anas. Nah, yang dari sini ke sini yang putih itu kitab hadis, masuk kelas dia. Yang putih itu adalah kitab sirah atau tarikh ya, sirah atau tarikh. Oke, mari kita lihat sekarang 122 sebelum Masehi, sebelum miladi itu adalah Adnan lahir. Dari mana kita temukan? Dari berbagai sumber yang bisa dilacak, termasuk sumber online, termasuk Wikipedia ya. Nah, apakah kita boleh merujuk Wikipedia? Boleh, selama Wikipedia tidak menyebutkan sumber. Kalau Wikipedia menyebutkan sumber, tambahlah, rujuklah sumber-sumber yang ada di Wikipedia itu, lacaklah gitu. Nanti saya perlihatkan contoh sumber-sumber yang disebutkan di Wikipedia dan saya berhasil melacaknya. Oke. Jadi ini sampai sini ya, saya kasih kotak merah ini. Ini Ini adalah sumber-sumber tokoh ya, sumber-sumber informasi atau informasi tentang tokoh yang menjadi nasab Nabi. Dan Maja'ani Nabi ternyata seperti ini diantaranya ya. Ini contoh Maja'ani Nabi itu ini. Oke. Nah, sementara ini adalah referensi yang menginformasikan tokoh-tokoh ini diantaranya. Nah, sumber lain ini saya peroleh dari Wikipedia ya. Ini. Jadi 122 itu Neo Mesopotamia. Nah, Neo Babilonia ya. Neo Babilonia itu Mesopotamia akhir lah ya. Itu ternyata ditemukan banyak tablet, dan dari tablet itu banyak informasi yang berhasil diterjemahkan. Ini sampai ada sekian volume ya. Banyak informasi yang diterjemahkan, dan dari terjemahan itulah kita bisa menemukan informasi apa yang terjadi pada tahun-tahun ini ya. Ini jadi 652 sampai 262. Ini kan 122 nih ya. Bahkan ini yang di volume ketiganya sampai tahun 61 before Christ itu ya. Mana 61 di sini berapa? Nah, ini ya. Gitu. Jadi ini nih 23, ini 23 ya. 23 sampai Mudor ya, sampai Mudor gitu. Jadi itu. Oke. Di mana kita peroleh? Ya, di toko online. Ya, di toko online kita perolehnya. Oke, atau di Amazon ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini. Di sini ada buku judulnya Silver Money and Credit ya. Ini. Jadi ini
Jadi saudara, bahkan ini saya tidak menyatakan bahwa ada genealogi ya, tidak menyatakan ada genealogi. Bahwa kisos itu ada dalam kode Hammurabi. Nah itu ya, jadi kisos ada dalam kode Hammurabi. Saya tidak menyatakan genealogi, tidak ya. Tapi bahwa dalam Al-Quran, kalau di Quran ada genealogi ke Taurat ya. Ya, ke Taurat itu ada genealogi, tapi saya tidak menyatakan bahwa ada genealogi ke kode Hammurabi. Tetapi di dalam kode Hammurabi itu ada kisos. Memang ada sedikit perbedaan narasi ya, tetapi bahwa kisos itu ada sejak zaman Hammurabi itu ya. Oke, ini contoh ya. Nah itu, ini yang lebih dekat ke Mesopotamia, ke Babilonia ini naskahnya. Nah ini yang kedua ini Arab and Empire before Islam. Nah ini agak dekat-dekat ke abad kedua, ketiga ya, itu seperti itu. Kemudian Arabia and the Arabs ya. Nah ini from the Bronze Age to the coming of Islam. Nah jadi mundur ke sini ini ya. Jadi saya munculkan ya. Nah, jadi kalau kita mundur, ditemukanlah ini ya. Ini sumber-sumbernya ada. Bahkan nah di sini ada buku Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. Ini ya. Nah, kenapa ini menjadi ada beberapa yang bukan ada beberapa di dalamnya ada yang menggunakan pendekatan geografis. Kenapa? Karena setelah masuk 570 sampai 632 nanti timeline khususnya ada wilayah-wilayah tersebut, Mesopotamia, Makedonia ya, lebih kesananya lagi Babilonia, Mesir, ke bawahnya Yaman, Ethiopia, Habsyi itu adalah wilayah-wilayah yang kemudian kita menemukan informasi-informasinya pada saat Nabi kita hidup. Pada saat Nabi kita hidup, kita temukan informasi-informasinya, dan itu kita temukan di dua jenis sumber tadi ini. Jadi yang putih itu hadis, yang kuning itu tarikh atau sirah. Jadi kita bisa temukan itu sebagai apa? Sebagai khobar, sebagai berita, sebagai ya kalau kita menggunakan istilah ini mau di kemajaan Nabi ya berarti sebagai hadis, ya sebagai hadis terkait dengan Nabi. Oke. Nah, saudara bisa masuk ke sini, ya. Bisa masuk ke sini ke geatron.com, ini gratis. Tetapi ya fitur yang diperlihatkan karena gratis itu, ini gratisan ya. Itu fitur hanya untuk melihat ini nih tahun. Jadi 122 sebelum Masehi, apa yang ada di dunia ini berdasarkan ini ya, berdasarkan situs ini. Nah, inilah. Jadi kalau kita lihat nah ini ya. Nah ini ya. Kalau kita lihat ini kan jadi masih putih itu baru diketahui wilayah, tapi tidak diketahui peradaban. Nah itu ya. Di sini di 122 before Christ itu. Oke, berikutnya. Jadi 122 ini ya. 122 89 ininya robah. Ini warna-warnanya robah. Nah, ketika robah itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan atau pergantian peradaban, pergantian penguasa setempat, kerajaan Ancient Kingdom ya, kerajaan klasik itu kemudian mari kita lihat. Nah ini, jadi mulai dari Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, ini ya. Coba silakan Anda perhatikan dulu ini angka-angkanya kan rubah sendiri.
Oke. Gimana caranya? Ya, masuk ke situs itu dan ketikkan tahun yang akan kita itu. Ini sampai 3000 sebelum Masehi ya. Oke, di Geatron itu. Oke, 56 before Christ 23. Nah, yang ada ini kan ya, Romawi sudah ada. Ya, Romawi sudah ada, dan Firaun di Mesir itu masuk periode terakhir. Ya, masuk periode terakhir. Yang terakhirnya kan Kleopatra itu. Oke, kemudian Ilyas, Mudrika. Oke, mari kita lihat. Oke, mulai dari Ilyas 10 Masehi. Sekarang di sini sudah mulai muncul nih. Ini ya, ini sudah muncul nih. Kenapa? Itu yang menjadi cikal bakal Habsyi itu, Habasyah itu, ya, Ethiopia, menjadi tempat hijrah pertama kaum muslimin sebelum ke Madinah. Nah, warna merahnya udah mulai muncul tuh, silakan perhatikan. Jadi ini adalah Ethiopia, ini adalah Mesir, ini Persia, ya. Ini yang merah ini Romawi. Nah, Romawi Timur, Bizantiumnya di sini. Ya, oke. 43 siapa? Mudrika. 76 Khuzaimah. 109 Kinana. Ya, An-Nadr. 142 Malik 175. Tuh Sasania itu sudah mulai muncul di berapa? Di 175, di 208. Nah, itu ya sudah muncul. Kemudian di 241, nah ini 241 kan ini Parsianya sudah hilang, diganti dengan ini, ya, diganti dengan ini, ya. Dan Aksum Ethiopia ini menjadi lebih sudah terlihat membesar di 241. Oke, ini Yaman, wilayah Yaman, Himyari itu Himyar, dan jadi ketika ini nah ini ya, kan warnanya merah nih sama dengan ini sudah masuk ke Aksum yang utaranya. Oke. Ini 340 Murrah, 373 Kilab. Ini Aksumnya udah membesar, meluas ke utara. Kemudian 406 tuh Qusay. Setelah Qusay 439 Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf inilah menurut beberapa sumber yang secara resmi mengusulkan Kekaisaran Bizantium untuk merubah ya, karena Romawi dan Persia Sasanid ini Persia, itu kan ini ya, ini Romawi, ini kan perang tak berkesudahan, maka Abdul Manaf ini usul jalur sutra dari Tiongkok, ini dari sini nih, ini menggunakan jalur selatan. Nah, di sini pakai jalur laut. Nah, ini Guangzhou. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan jalur ini. Inilah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasaidnya sampai sini. Nah, ini asyita, ini asyid. Nah, ini ya, ini asyita, ini asyid. Tuh, ini terlalu besar ini, nggak sampai situ lah. Nah, sampai sini ya. Nah, ini fertile crest kan ini, bulan sabit subur, hilal subur itu kan di sini. Rihlatasyita, rihlatasyid, ya. Nah, tetapi penjelasan dalam diantaranya ya yang saya baca dari Mausu'ah Tarikh itu Salabi itu sampai sini. Jadi kenapa ke Yaman? Karena Yaman adalah
pelabuhan pertama di wilayah Arab akan menjadi bagian dari jalur sutra laut ini dari sini. Gitu. Jadi lebih dulu orang Arab pra-Islam itu dalam pengertian Nabi kita ya, dibanding dengan Islam yang dalam pengertian syariat Nabi kita itu yang datang ke wilayah Nusantara, yang datang ke wilayah Asia Tengah itu. Baik, kita lanjut dulu lah ya. Itu jadi belajar sejarah nih. Padahal nanti kita akan bahas ini nih, akan bahas ini ya, yang akan kita bahas ini. Oke. Abu Manaf ini zamannya Hashim. Ya. Di Abdul Manaf ini di siapa? 373 di masa khilaf. Nah, ini ya di masa khilaf Aksumnya belum muncul. Nah, muncul nama Aksum ya, nama Aksum. Wilayahnya sudah ada yang merah itu. Nah, ini muncul di 406 di masa Kusoy berdasarkan web ini. Kemudian di masa Abdul Manaf berlanjut, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, kemudian Nabi kita lahir di 570. Tidak disepakati ya tahunnya 570, 571. Mana yang akan kita gunakan tergantung sumber. Yang penting ketika Anda menulis artikel, menulis makalah, sebutkan sumbernya, sebutkan rujukannya. Anda katakan lahir 570 berdasarkan si A, Anda katakan 571 berdasarkan si B, silakan, boleh. Ya. Yang salah jika Anda mengatakannya tanpa sumber. Oke. Berikutnya, nah ini lihat ya. Ini berapa? 497. Nah, di 545 itu mana? Abdullah. Ya. Abdullah ini mereka muncul. Sebelumnya enggak. Tuh kan. Di 497 Mekah belum muncul di peta. Di 545 Mekah muncul di peta. 545 ada Abdullah, ayah kandung Nabi kita. Pada masa Nabi kita lahir belum bertambah wilayahnya, tapi pada masa Nabi kita wafat, pada masa Nabi kita wafat juga belum. Nah, tetapi, nah ini ya, di selatan ya, di selatannya ini di selatan, nah ini ya, ini warnanya berubah, tuh kan, Himyar warnanya berubah tuh, di 613. 613 sudah masuk wilayah Islam. Oke. Nah, di 622 itu di 622 itu jadi 632 Nabi kita wafat. 622 itu pada masa ini yang tadi saya katakan ada timeline-nya ya. Jadi 570 lahir, 613 hijrah ke Habsyi, timeline ya, di sininya nggak dimunculkan. Kemudian di sini 622 hijrah ke Madinah, 628 kirim surat ke Muqawqis dan Kisra. Nah ini ya, hijrah ke Madinah pada saat wilayah Persia, ini wilayah Persia sampai ke Mesir. Nah ya, wilayah Persia sampai ke Mesir. Sebelumnya siapa? Sebelumnya itu menjadi wilayah Ptolemean ya, Ptolemean, wilayah wilayah itu Alexander itu, Iskandar Zulkarnain itu yang bukunya tadi saya munculkan. Oke. Dari situ ke Iskandar, dari Iskandar ke Romawi Bizantium. Nah, itu ya, Romawi Bizantium. Dari Romawi Bizantium ke Islam.
ini. Nah ini ya, jadi di sini ini ada ininya. Nah, saya coba. Alhamdulillah, jangan pakai pen ya, malah nggak enak. Pakai pointer aja. Nah ini ya. Jadi di tahun ini 629 ya, sebelumnya. Oke. 613 hijrah ke Habsyi, 622 hijrah ke Madinah, 628 kirim surat ke Muqawqis dan Kisra, 629 kirim surat ke Heraklius dan Najasyi. Ya, ini Najasyi ini. Aksum, nama kerajaannya Aksum. Ini Najasyi itu gelar ya, kayak Fir'aun itu, gelar Raja Aksum. Ya, 7 abad itunya apa, masa kerajaan, masa kejayaannya kurang lebih 7 abad ya. Gitu. Kemudian nah ini ada Sufaraun Nabi. Ini nama utusannya. Yang pertama kali kemana sih Safir itu, awal Safir fil Islam ini ke ini 8 Qabla Hijrah ini ya, tahun 8 Qabla Hijrah. Tahun berapa tadi? 613. Salah. Oke, ini. Nah, di sini di buku ini Aslaman Najasyi al-Awwal. Ya. Jadi Najasyi apa? Islamnya Najasyi pada saat hijrah pertama itu terjadi. Oke. Nah, ini yang kedua ini ya, tahun akhir tahun ke-6 Hijriah, Aslama Najasyi yang kedua. Tuh, jadi ini seperti ini ya. Oke, saya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, saya harus cek ulang ya. Saya harus cross check itu sumbernya, cuman paling tidak ini menjadi pintu masuk lah, ada informasi tambahan. Sementara ini kan kita tahu bahwa hanya sekali aja, ternyata ini seperti ini. Ya, ada Aslama Najasyi al-Awwal, Aslama Najasyi al-Tsani. Aidon, jadi kalau pakai awal Tsani aja udah beda, sama Aidon berarti beda. Ya, beda itu ya. Berarti ada 2 kali ya, minimal ada 2. Yang berikutnya ini. Ya, berikutnya ini kemana? Ke Rom, ke Romawi. Ya, Heraklius, Kisra, Muqawqis, dan seterusnya sampai sini. Ini ada 15. Dan inilah bentuk penyebaran Islam. Jadi Islam itu nggak pernah disebarkan melalui pedang. Islam itu disebarkan melalui tulisan, kirim surat. Peperangan terjadi karena ada kasus bellinya. Apa yang maksud dengan kasus belli? Kasus belli adalah peristiwa yang menyebabkan diperbolehkan ya, yang mengkondisikan terjadinya peperangan, gitu ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Tidak tiba-tiba mari kita sebarkan Islam melalui pedang, enggak begitu. Islam menyebarnya melalui tulisan. Ya, peperangan terjadi itu karena terjadi pelanggaran perjanjian, paling tidak itulah ya sementara itu. Oke, lanjutkan. Ini 632 Nabi wafat. Oh, lihat nih 632. Ini hijaunya udah ke atas. Ya, hijaunya udah ke atas. Aksumnya masih ada. Ya. Oke. Nah, ini berapa? 741 sih Pak Zuhri. Ya. Karyanya Tabaqat. Ya. Tabaqat. Iya, Tabaqat ya. Ya, bukan Maghazi. Ya, Maghazi. Maghazi Ibnu Ishaq juga Maghazi. Ya, Malik bin Anas Muwatta Malik. Waqidi Maghazi. Ibnu Hisam Syirah, Ibnu Sa'ad Tabaqat. Ya, saya sebutkan nama orang, ininya berubah ya. Kemudian Ahmad bin Hanbal Musnad,
Kemudian siapa lagi? Ad-Darimi Sunan, Bukhari Sahih, Muslim Sahih, kemudian Ibnu Majah Sunan, Abu Dawud Sunan, Yaqubi Tarikh, Nasai Sunan, Tabari Tarikh. Itu ya, Tabari Tarikh. Oke, jadi timeline-nya seperti itu. Nah, kembali ke sini, hadis Majaanin Nabi ini antara 570 sampai 632. Ini dominan mayoritas informasinya dari sini ya. Kemudian bagaimana kita memahaminya? Ini ya. Jadi kita memahami itu seperti ini. Fokusnya dari sini, baru kemudian kita mundur atau maju. Ya, mundur ke tahun-tahun sebelumnya, maju ke tahun-tahun sesudahnya. Oke, kita coba buatkan timeline-nya. Jadi ini tahun, ini usia. Saudara, tahun ini menggunakan Masehi dulu lah ya. Ya kan karena hijrahnya kan dari ini ya. Jadi ini adalah usia Nabi ya. Yang putih ini qabla bi'tsah. Yang merah itu periode Mekah, yang hijau itu periode Madinah. Nah, saudara, kita selaku pengkaji hadis itu belum menemukan, ya ada sih sebetulnya. Saya baru baca ada 2 karya, yang satu artikel jurnal, yang satu buku. Tapi dicari di toko bukunya nggak ketemu. Ya, nggak ketemu, belum ketemu lah. Nanti kalau sudah ada, mari kita beli bukunya ya. Oke. Apa? Itu kalau di ulumul Quran kan ada Maki Madani. Di ulumul hadis, gitu ya. Jadi silakan bagi yang berminat untuk mengembangkan Maki Madani ya di hadis ya, di ulumul hadis itu. Ya beberapa artikel sudah ada lah ya, beberapa artikel sudah ada. Tapi kalau bukunya belum. Oke. Mari kita buat ilustrasi seperti ini. Hadis Nabawi dan Sirah Nabawiyah. Pak, kenapa Sirah Nabawiyah lebih besar? Sementara ini ya, sementara. Karena kan di awal ya Majaanin Nabi yang tadi itu kan ya belum dirumuskan seperti itu bahwa hadisnya ada. Ya, toh nabinya sendiri kan hadis itu informasi tentang Nabi, dan Nabi ya hidupnya dari sini sampai sini. Ya, tuh. Oke, kita lihat contoh. Contoh yang mana? Contoh yang tadi itu ya, yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf, bin Hasim bin Abi Manaf dan seterusnya itu. Nah, sekarang kita lihat. Yang sebelah sini adalah ada di Sahih Bukhari, yang sebelah sini yang sebelah kanan kiri ya ini. Ya, kanan dari saya, kiri dari Anda mungkin ya. Gitu. Sebelah kiri saya ini dari hadis, sebelah kanan saya ini dari sirah. Saudara, yang tadi itu informasi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf, di hadis ini jadi judul bab mabasin Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim terus sampai Adnan. Jadi nama babnya dipanjang seperti ini. Nama babnya adalah nama-nama leluhur Nabi. Oke, di hadis ya di Bukhari ini ya. Sumbernya linknya kan udah saya kirim ya. Udah di download belum? Kalau belum download dulu lah. Ya, atau nggak usah di download, dibaca aja. Masuk ke Wakoya baca. Ya, selama bisa dibaca baca. Cuman ya setiap kali mengakses Wakoyanya kan kita pakai pulsa. Jadi kalau download cukup sekali dibuka tanpa pulsa. Nah, sementara yang kanan ini adalah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Sehingga ketika kita lihat, kita bandingkan di 2 kitab ini tulisan tentang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, jadi teks ya membahas itu. Ini adalah judul bab, ini adalah konten sejarah datang ke hadis. Pertanyaannya, emang semuanya begitu? Enggak juga ya, enggak juga. Tapi ada yang begini. Jadi konten sejarah datang ke hadis jadi judul bab. Mana contohnya ini? Ya. Oke. Ini seperti ini. Oke, kita lanjut.
Nah, hadis itu hampir selalu atau selalu menyebutkan, mencantumkan nama sahabatnya. Untuk apa? Untuk diantaranya ya, memudahkan para pengkajinya melakukan klasifikasi, kategorisasi. Nah itu ya. Jadi kayak tadi ya, mutawatir, ahad. Mutawatir, kenapa mutawatir? Jumlah sahabatnya banyak. Ya minimal 4 itu ya. Dengan kekecualian pernyataan Ibnu Hazm. Oke, makanya di sini Ibnu Abbas ada. Nah, di Sirah sendiri ada yang mencantumkan nama sahabatnya, tetapi ya seperti ini, ya. Jadi kalau Ibnu Hisham nih ya, kalau Abu Muhammad, ya Abdul Malik bin Hisham, kalau Ibnu Hisham ya, ada kitab Sirah Rasulullah SAW, Muhammad ya bilang ini. Jadi Ibnu Hishamnya sendiri yang menyampaikan sebagai informan. Tapi kalau di Bukhari, nah Bukhari di mana? Di sini nih di Qail Hadatsana. Dengan tetap mencantumkan sanad sampai kemudian Ibnu Abbas, sampai ke Ibnu Abbas. Ini bedanya itu ya. Bahwa ada kita temukan banyak juga kitab sirah, kitab tarikh yang mencantumkan sanad. Iya, makanya saya bikin diagram Venn seperti ini. Ya, jadi ini adalah wilayah yang sama antara sirah dan hadis. Seperti misalkan ketika sirah mencantumkan sanad, ada di sini. Ketika sirah mencantumkan sanad, maka metodologinya adalah metodologi isnad. Ya, untuk mengecek otentisitasnya juga dengan menggunakan metode isnad yang lebih banyak dikembangkan dalam ulumul hadis. Oke, mari kita lihat di Bukhari ya. Nah ini. Jadi ternyata Bukhari itu ada dua jalur, ya. Jadi saya loncat ya, saya nggak bisa, saya nggak akan buka babnya lah PDF-nya ya. Ini langsung aja. Oke, ini yang pertama Bukhari terima dari Ahmad bin Abi Roja. Yang keduanya dari Mator bin Qadar. Ahmad bin Abi Roja dari An-Nadhr, dari Hisam, Ikrimah, Ibnu Abbas. Ya. Mator terima dari Rauh, dari Ubadah, dari Hisam, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Nah, dua-duanya bermuara di Ibnu Abbas. Yang kedua Abu Ya'la. Ya, Abu Ya'la terima dari Harun, kemudian dari Muhammad bin Yusuf, terus bermuara di Malik bin Anas. Nah ini, di Anas bin Malik. Tukar. Sahabat Malik bin Anas kan 179. Di Anas bin Malik, ya sahabatnya ini. Oke. Ini Abu Ya'la. Nah ini ya, jadi ini dua. Oke. Oh di tiga. Nah yang ketiga ini dari Abu Ya'la, dari siapa? Sama ada, ininya sama ya dengan yang kedua nih. Muhammad bin Yusuf Al-Ghadidi. Ini Abu Ja'far. Ini Abu Ja'far Muhammad bin Yusuf Al-Ghadidi. Ini ditukar-tukar ya penulisnya. Sama juga bermuara ke Fihim Anas bin Malik. Ya. Yang berikutnya ini Al-Hakim An-Naisaburi ya. Dari siapa ini? Ya Qabas bin lanjut aja ke sini ya. Qabas bin Ashyam. Nah, itu ya. Qabas bin Ashyam. Oke. Nah, saudara, ini saya coba membuat ilustrasi dengan warna ya. Nah, ini. Jadi yang biru ini matan. Yang hijau ini perawi dari kalangan sahabat. Nah, ini ya. Qabas bin Ashyam. Di sini ada 3 sahabat. Ya, hadisnya ini. Unzila ala Rasulullah SAW wa huwa ibnu arba'in famaka sabi Makkah salasa asyarata sanatan tsumma umira bil hijrah fahajaru ila Madinah famaka sabiha asyara sinin tsumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun wahyu kepada Rasul pada saat Rasul berusia 40. Kemudian Rasul tinggal di Mekah 13 tahun.
kemudian diperintah hijrah, kemudian Rasul hijrah ke Madinah, kemudian tinggal di Madinah 10 tahun, kemudian Rasul wafat di Madinah. Teks ini ada di Bukhari. Di Bukhari yang pertama menggunakan unzila, yang kedua menggunakan bu'itsa. Di Abu Ya'la menggunakan tanabba'a. Tanabba'a. Yang biru toska ini, hijau toska, biru toska ya, biru. Ini matanya. Jadi di Abu Ya'la sama, awalnya menggunakan teks tanabba'a. Demikian juga di Al-Hakim. Ya. Tapi di Al-Hakim redaksinya pendek, tidak lengkap. Tidak lengkap itu menurut kita, ya menurut Al-Hakim lengkapnya begini. Tanabba Rasulullah SAW ala rosi arba'in minafir. Ya. Jadi Rasul menerima wahyu. Nabah itu kan berita ya. Rasul menerima berita dan artian wahyu itu pada saat usia awal 40 tahun gajah. Nah ini ya. Itu wahwa ibnu arba'in ini ala rosi arba'in. Ini lebih jadi ini menggunakan gaya bahasa, menggunakan istilah ya. Jadi dari mana kita tahu ibnu arba'in itu berusia 40 tahun? Itu ada dalam sarahnya. Nanti kita belum masuk ke sarah ya. Jadi seperti ini. Nah, ini diriwayatkan Bukhari, ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Oke, selanjutnya kita buat skema. Matannya ini rawi dari kalangan sahabatnya, ini sanadnya, ini mudawwinnya. Oke. Nah, ini saya coba buat kotak-kotak untuk saya berharap bisa lebih memperjelas. Tapi kalau malah jadi bingung, skip aja. Iya, skip aja. Kalau malah jadi bingung, skip aja. Tapi kayaknya enggak lah ya. Mudah-mudahan jadi tambah lebih jelas. Oke, nah, jadilah seperti ini. Ini ibarat template ya. Template apakah mutawatir atau ahad. Nanti ahadnya apakah masyhur, aziz atau gharib. Template-nya ini. Jadi jika semua ini terisi, ini mutawatir. Jika hanya 3 itu masyhur atau mustafid. Jika hanya 2 itu aziz. Jika hanya 1 itu gharib. Di mana di salah satu ini nih tobakohnya ini generasi. Tobakohnya bisa sama bisa beda ya ini. Oke, ada generasi. Tapi secara umum beda lah ya. Secara umum beda. Tapi ada yang nanti kan di beberapa pertemuan ke depan nanti ada akabir anil asogir. Jadi ada tobakoh yang lebih muda meriwayatkan ke tobakoh yang lebih tua. Seperti seorang bapak dapat riwayat dari anaknya, mungkin ya seperti kita ke orang tua kita memberikan informasi. Nah ini gharib, ini aziz, ini masyhur, ini mutawatir. Ini template ya, ini template. Nah, ini yang kita peroleh. Bukhari, Abu Ya'la, Al-Hakim. Bukhari terima dari 2 sampai ke Ibnu Abbas. Abu Ya'la terima dari 2 ya, sampai ke Anas. Al-Hakim terima dari 1 sampai ke Qobas bin Asyab. Tuh. Apakah cuma sebegini? Enggak juga. Bukan enggak juga. Jadi saya belum melacak secara keseluruhan. Jadi keperluan saya mencantumkan ini untuk menjelaskan hadis ahad itu. Hadis ahad itu terdiri dari 3, masyhur, aziz, gharib. Nah itu ya. Oke. Nah, jika yang kita temukan, kan kemarin kita contohkan Ibnu Majah itu ya. Jadi kalau kita gunakan hanya Ibnu Majah, maka dhaif hadis man ba'a daron itu ya. Siapa yang menjual properti dengan harga murah itu atau dengan pengelabuan harga ya penjelasannya kan begitu. Harga murah menjadi penyia-nyiaan atau jadi tanpa bandrol itu harga murah,
tanpa bandrol itu bisa pengelabuan. Harga murah, lebih murah dari harga COGS, bukan COGS ya. Ya mungkin COGS lah. Itu menjadi penyanyian, itu dilarang. Tapi kalau tujuannya untuk mengelabui konsumen, itu menjadi bentuk kesalahan yang lain. Oke, jadi jika hanya satu ini gorib satu jalur Bukhari, ya. Guru Bukhari 2 sampai sini 2. Ini mungkin Aziz sampai sini, tapi dari sini ke atasnya ini satu ini gorib. Jadi dalam kenyataannya begitu, nggak ada yang murni gorib, ada yang murni begitu, tapi cukup banyak yang malah di tobako pertama itu gorib, di tobako berikutnya itu masyhur, seperti hadis innamal a'malu binniyat tempo hari itu, ya. Nah, yang kedua ini apa? Ini Aziz, ya, ini Aziz. Aziz itu di sini. Sampai siapa? Sampai Hisam di Bukhari, sampai Qurrah di di Abu Ya'la. Hisam di Bukhari, Qurrah di Abu Ya'la. Di bawahnya ini sudah masyhur, apalagi ini 4. Tapi ini meskipun ini 4 tidak bisa dikatakan mutawatir. Oke, nah ini Al-Hakim. Ini seperti ini. Nah, masyhur lah hadis ini. Masyhur dari sini ya. Sudah masuk. Tapi kalau di sini, ya ini masih Aziz. Kalau di sini, ini masih gorib. Ini gorib, di sininya sudah Aziz. Ini Aziz, di sininya sudah masyhur. Ini masyhur, tetapi tidak bisa jadi mutawatir. Ya, kan sahabat itu cuma 3. Oke. Nah, jadi ini template-nya. Oke. Nah, jika kita menemukan ada sahabat lain selain yang 3 ini dan ada mudawin lain, ya, maka hadis ini menjadi mutawatir. Oke. Sampai sini dulu. Tetap semangat ya. Gitu. Nanti insya Allah tayangan berikutnya kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi sabilil haq, rasulullah wa taqrib wa asyhadu sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kelihatan enggak? Ini ya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.